Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifani Salika Putri Winarno NPM 21013010142 dari Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek independen PKKM Prodi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi mengelola proyek Enterprise Resource Planning atau ERP. Apa yang ditunjukkan penelitian tentang keberhasilan implementasi proyek ERP? Terdapat studi terhadap perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem ERP, menggambarkan pengalaman implementasi perusahaan, menentukan keuntungan bisnis dari ERP, dan menentukan faktor apa yang mempengaruhi pengalaman dan keuntungan ini. Meskipun data respon menunjukkan bahwa 70% perusahaan merasa sistem ERP mereka adalah proyek yang sukses, mayoritas perusahaan mengindikasikan biaya implementasi sistem ERP yang sebenarnya melebihi anggaran yang diperkirakan semula. Faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi apakah perusahaan kekurangan atau sesuai anggaran atau melebihi anggaran untuk implementasi. Pertama, perusahaan dengan anggaran kurang atau sesuai anggaran membuat lebih sedikit modifikasi daripada perusahaan dengan anggaran lebih. Terakhir, perusahaan dengan anggaran kurang dan sesuai anggaran mengelola implementasi ERP mereka dengan lebih baik dan mereka mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk menutupi biaya implementasi ERP. Selanjutnya, penyebab kegagalan proyek sistem informasi. Menurut analisis Robert Bloch, terdapat 12 kategori mengklasifikasikan sebagian besar kegagalan sistem. Yang pertama, kegagalan sumber daya akibat konflik orang, waktu, dan ruang lingkup proyek. Yang kedua, kegagalan persyaratan spesifikasi yang buruk. Yang ketiga, kegagalan tujuan. Yang keempat, kegagalan teknik. Yang kelima, kegagalan kontak user. Yang keenam, kegagalan organisasi. Yang ketujuh, kegagalan teknologi. Yang kedelapan, kegagalan ukuran. Ketika proyek terlalu besar disebabkan oleh sumber daya yang tidak mencukupi, kompleksitasnya mendorong kemampuan pengembangan sistem organisasi yang melampaui batas yang wajar. Yang kesembilan, kegagalan manajemen sumber daya manusia. Yang kesepuluh, kegagalan metodologi. Kegagalan melakukan aktivitas yang dibutuhkan. Yang kesebelas, kegagalan perencanaan dan pengendalian. Yang kedua belas, kegagalan kepribadian. Contohnya, konflik antar karyawan. Selanjutnya, faktor risiko dalam proyek sistem informasi. Studi yang membahas faktor risiko dalam proyek sistem informasi menjelaskan masalah. Yang pertama, beberapa faktor risiko dikaitkan dengan faktor organisasi, termasuk tingkat perubahan yang diusulkan, kecukupan sumber daya, dan besarnya potensi kerugian. Yang kedua, kurangnya keahlian pengembangan, kurangnya pengetahuan khusus aplikasi, dan kurangnya pengalaman pengguna. Yang ketiga, kurangnya komitmen manajemen senior dan kurangnya kesepakatan pada serangkaian tujuan atau sasaran proyek menyebabkan kelebihan waktu atau biaya. Yang keempat, faktor risiko software meliputi pengembangan fungsi yang salah, pengembangan interface pengguna yang salah, kekurangan komponen yang disediakan secara eksternal, dan kekurangan tugas yang dilakukan secara eksternal. Yang kelima, kurangnya komitmen pengguna, komunikasi pengguna yang tidak efektif, dan konflik di antara departemen pengguna. Yang keenam, kurangnya keahlian teknis yang memadai dan kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung persyaratan proyek berkontribusi pada peningkatan kelebihan waktu dan biaya dan dikaitkan dengan pengabaian proyek. Manajer harus mengenali dan menerapkan strategi untuk meminimalkan risiko kegagalan proyek. Jika mereka mengenali sifat dan besarnya risiko yang mereka hadapi dalam menerapkan sistem ERP, mereka dapat meminimalkan risiko ini dengan menggunakan manajemen proyek dan strategi pengendalian untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya, risiko dalam menerapkan sistem ERP. Yang pertama, risiko teknologi. Risiko teknologi bergantung pada seberapa konsisten teknologi tersebut dengan infrastruktur perusahaan dan lingkungan sistem operasi saat ini. Ketika sebuah organisasi memperkenalkan teknologi yang tidak konsisten dengan lingkungan manajemen database, sistem operasi, dan jaringan saat ini, resikonya menjadi lebih besar. Yang kedua, resiko organisasi. Ketika proses bisnis didesain ulang agar sesuai dengan paket, resiko investasi waktu dan biaya yang berlebihan berkurang.
Kustomisasi menimbulkan risiko biaya proyek tambahan jika tidak berlebihan. 3. Faktor sumber daya manusia. Jika campuran keterampilan staf teknologi informasi saat ini tidak mencakup pengetahuan tentang modul ERP khusus aplikasi, organisasi akan mengeluarkan biaya yang signifikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja atau memperoleh konsultan eksternal. Yang keempat, ukuran proyek. Proyek ERP dapat menjadi investasi tunggal terbesar dalam proyek teknologi perusahaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Ukuran proyek-proyek ini yang diukur dari segi waktu, komitmen staf, anggaran, dan ruang lingkup menimbulkan risiko yang cukup besar dan menyebabkan meningkatnya perhatian terhadap akuntabilitas di pihak pengguna dan manajemen senior. Selanjutnya, mengelola proyek ERP skala besar. Yang pertama, mengelola faktor risiko dalam proyek ERP. Strategi untuk mengendalikan faktor risiko dalam proyek ERP meliputi komitmen manajemen untuk mendesain ulang proses bisnis, mendapatkan analis bisnis dengan pengetahuan tentang modul khusus aplikasi, mendapatkan dukungan manajemen puncak, dan membuat komitmen untuk menggunakan metodologi manajemen proyek yang disponsori vendor. Yang kedua, perbandingan proyek ERP yang berhasil dengan yang tidak berhasil. Yang pertama, kustomisasi. Meningkatkan waktu dan biaya proyek secara drastis. Salah satu manfaat utama ERP adalah rekayasa ulang proses bisnis yang dapat diperoleh dengan mengadopsi praktik terbaik. Tetapi banyak organisasi tidak memperoleh manfaat ini karena mereka memodifikasi sistem ERP untuk menghindari keharusan melakukan perubahan. Yang kedua, pemanfaatan konsultan eksternal. Konsultan dapat menawarkan keahlian yang berharga dalam proses bisnis lintas fungsi, dalam konfigurasi sistem, dan dalam modul khusus aplikasi seperti modul keuangan. Yang ketiga, manajemen hubungan pemasok. Proyek ERP yang sukses menggunakan strategi implementasi yang dipercepat vendor untuk membantu mengimplementasikan sistem tepat waktu. Yang keempat, manajemen perubahan. Karena implementasi ERP memerlukan perubahan dalam proses bisnis, manajemen perubahan menjadi penting. Budaya organisasi yang mendorong komunikasi terbuka penting untuk menghindari penolakan terhadap perubahan. Yang kelima, ukuran bisnis. Strategi keberhasilan adalah terus memantau hasil proyek dan memanfaatkan keberhasilan kecil. Yang ketiga, faktor yang berkaitan dengan proyek. Yang pertama, divisi proyek. Ide yang bagus adalah membagi proyek menjadi proyek-proyek yang lebih kecil dan mencapai manfaat bisnis yang nyata untuk setiap proyek. Yang kedua, kepemimpinan proyek. Seorang pemimpin proyek yang kuat perlu menjaga proyek tetap pada jalurnya, bahkan ketika perubahan memerlukan rencana kontingensi. Yang ketiga, fokus proyek. Berfokus pada kebutuhan pengguna daripada teknologi merupakan strategi sukses untuk implementasi ERP. Yang keempat, peran Project Champion. Anggota tim proyek perlu memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas nama area fungsional mereka. Yang kelima, jadwal proyek. Manajer membuat rencana kontingensi dan mengukur pencapaian. Yang keempat, faktor tambahan. Yang pertama, pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna harus difokuskan pada proses bisnis, bukan hanya pelatihan teknis tentang cara penggunaan software. Yang kedua, kebutuhan pelaporan manajemen. Alat query dan pelaporan yang sangat baik untuk sistem ERP dapat diperoleh dari vendor pihak ketiga. Yang ketiga, ada tantangan teknologi. Perusahaan perlu mengenali kompleksitas konversi data dan pengembangan interface. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.